Jumpa lagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang: benarkah pemerintah bisa menciptakan badai dan gempa bumi? Project HAARP, teknologi pengendali cuaca yang misterius. Dunia yang kita tinggali penuh dengan misteri. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah cuaca yang kita alami benar-benar alami? Apakah hujan yang tiba-tiba turun, badai yang menghancurkan kota, atau gempa bumi yang meluluhlantakkan suatu wilayah benar-benar merupakan peristiwa alam? Atau ada kekuatan tersembunyi yang mengatur semuanya? Bayangkan jika ada teknologi yang mampu menciptakan badai dengan sengaja, menggiring hujan ke satu wilayah tertentu, atau bahkan memicu gempa bumi hanya dengan menekan tombol. Kedengarannya seperti cerita dalam film fiksi ilmiah. Tapi bagaimana jika semua ini bukan sekadar imajinasi, melainkan kenyataan yang tersembunyi dari kita? Salah satu teori konspirasi paling terkenal yang berkaitan dengan pengendalian cuaca adalah Project HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Proyek yang berbasis di Alaska ini secara resmi dikatakan bertujuan untuk mempelajari ionosfer, tetapi banyak yang percaya bahwa itu hanyalah kedok untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah HAARP benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca, menciptakan badai besar, bahkan memicu gempa bumi dengan mengganggu keseimbangan alam? Ataukah ini hanya teori konspirasi yang dibesar-besarkan? Tetaplah di video ini sampai akhir, karena kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang bisa mengubah cara pandang kalian terhadap dunia yang kita kenal. HAARP, teknologi rahasia atau senjata perang? HAARP adalah proyek yang dimulai oleh Amerika Serikat pada awal tahun 1990-an. Secara resmi, proyek ini bertujuan untuk mempelajari lapisan ionosfer dan bagaimana gelombang radio dapat berinteraksi dengan atmosfer bumi. Namun, banyak teori yang berkembang menyatakan bahwa HAARP lebih dari sekadar proyek penelitian biasa. Teknologi yang digunakan dalam proyek ini diduga mampu menghasilkan gelombang frekuensi tinggi yang dapat memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa HAARP bisa digunakan untuk memanipulasi badai, hujan, dan bahkan memicu gempa bumi dengan mengganggu keseimbangan lempeng tektonik di dalam bumi. Jika dugaan ini benar, maka manusia telah menemukan senjata paling berbahaya yang pernah ada. Senjata yang tidak perlu meledak, tidak terlihat, tetapi bisa menghancurkan negara hanya dengan mengubah cuaca. Beberapa kejadian cuaca ekstrim yang sering dikaitkan dengan HAARP antara lain: badai Katrina, 2005, yang menghancurkan sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Gempa bumi Haiti, 2010, yang disebut-sebut sebagai hasil manipulasi teknologi HAARP. Kekeringan panjang di beberapa negara Afrika yang dianggap tidak wajar. Tsunami di Jepang, 2011, yang banyak dikaitkan dengan kemungkinan penggunaan teknologi pengendalian cuaca. Jika benar teknologi ini digunakan untuk menciptakan bencana alam, maka ini adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada perang nuklir atau senjata kimia. Bisakah manusia benar-benar mengendalikan cuaca? Untuk memahami apakah HAARP benar-benar bisa mengendalikan cuaca, kita perlu memahami bagaimana teknologi ini bekerja. HAARP menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi untuk memanaskan ionosfer, yaitu lapisan atas atmosfer yang berperan penting dalam cuaca dan komunikasi di bumi. Dengan mengubah kondisi ionosfer, beberapa ilmuwan percaya bahwa HAARP bisa memengaruhi aliran udara, arus laut, dan pola badai di bumi. Bahkan, ada spekulasi bahwa HAARP bisa digunakan untuk menciptakan peta cuaca buatan, di mana wilayah tertentu bisa dibuat mengalami hujan lebat, sementara wilayah lain mengalami kekeringan berkepanjangan. Lebih dari itu, ada teori bahwa HAARP bisa digunakan untuk memicu gempa bumi. Bagaimana caranya? Dengan mengirimkan gelombang frekuensi tinggi ke dalam kerak bumi, yang kemudian bisa mengganggu keseimbangan lempeng tektonik. Jika frekuensi yang digunakan tepat, maka bisa terjadi pelepasan energi yang cukup besar untuk menimbulkan gempa bumi atau bahkan tsunami. Jika teori ini benar, berarti manusia sudah memiliki teknologi yang bisa digunakan untuk menciptakan bencana alam kapan saja dan di mana saja. Tetapi ada pertanyaan besar yang muncul. Jika manusia benar-benar bisa mengendalikan cuaca, mengapa teknologi ini tidak digunakan untuk kebaikan? Mengapa teknologi ini tidak dipakai untuk mencegah kekeringan, menghentikan badai, atau mengurangi dampak perubahan iklim? Kenapa teknologi ini disembunyikan? Jika benar HAARP bisa mengendalikan cuaca dan menyebabkan bencana alam, kenapa teknologi ini tidak dibuka ke publik? Ada beberapa kemungkinan alasan. 1. Kekuatan politik dan militer. Jika suatu negara memiliki teknologi pengendali cuaca,
mereka bisa menggunakannya sebagai senjata perang. Bayangkan jika suatu negara dapat menciptakan badai besar yang menghancurkan infrastruktur musuh, membuat kekeringan di wilayah tertentu, atau bahkan memicu gempa bumi untuk melemahkan ekonomi negara lawan. Senjata ini tidak perlu menembakkan satu peluru pun, tetapi bisa membuat negara lain bertekuk lutut tanpa perlawanan. 2. Keuntungan ekonomi. Perusahaan besar bisa menggunakan teknologi ini untuk mengendalikan hasil panen di berbagai negara. Jika suatu negara mengalami kekeringan atau banjir yang menghancurkan pertaniannya, maka negara lain yang memiliki teknologi ini bisa mengendalikan harga pangan di pasar dunia. Ini berarti kekuatan ekonomi dunia bisa berada di tangan segelintir pihak yang memiliki teknologi tersebut. 3. Takut akan kepanikan global. Jika masyarakat umum mengetahui bahwa cuaca bisa dikendalikan oleh manusia, maka kepercayaan terhadap alam bisa hancur. Orang-orang mungkin akan mulai mencurigai setiap bencana alam sebagai sesuatu yang dibuat oleh manusia, bukan lagi sebagai fenomena alam. Kepanikan global bisa terjadi, dan masyarakat dunia mungkin akan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia ini. Jadi, apakah mungkin HAARP hanyalah puncak gunung es dari proyek-proyek rahasia lainnya yang belum kita ketahui? Kesimpulan, apakah ini fakta atau konspirasi? Dunia ini menyimpan banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Teknologi seperti HAARP mungkin hanyalah satu dari sekian banyak proyek rahasia yang sedang diteliti dan dikembangkan secara diam-diam. Jika benar manusia sudah bisa mengendalikan cuaca, ini berarti dunia yang kita tinggali saat ini tidak hanya ditentukan oleh alam, tetapi juga oleh teknologi yang tidak terlihat oleh masyarakat umum. Lalu, apakah HAARP benar-benar proyek pengendali cuaca? Ataukah semua ini hanya teori konspirasi yang belum terbukti? Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban pastinya. Namun, satu hal yang pasti, dunia ini tidak selalu seperti yang terlihat. Bagaimana menurut kalian? Apakah HAARP benar-benar bisa mengendalikan cuaca? Ataukah ini hanya spekulasi tanpa bukti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.